Sekarang kita langsung kita mulai ya. Well, kemarin kita sudah membahas mengenai macam-macam klausa atau lebih tepatnya kita membahas mengenai pembagian kalimat berdasarkan conjunction-nya. Di mana kemarin kita mengenali istilah yang namanya simple sentence. Ya, there's simple sentence and there's compound sentence and there's complex sentence. Oke. Nah, untuk simple dan compound sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya ini ya, di cocotan kemarin, teman-teman. Nah, sekarang mari kita lanjutkan di pembahasan yang selanjutnya, yakni pembahasan mengenai adjective clause. So here, in the adjective clause, we will going to talk about a subclause. Okay, for your information, everyone, that adjective clause is actually one of the subclause in complex sentence. Jadi kalau complex sentence itu adalah kalimat yang terdiri dari satu main, ya, satu main clause atau klausa inti dan satu atau lebih, ya, bisa satu lebih apa CST atau subclause. Nah, subclause pada complex sentence itu ada 3 macam. Ada yang berbentuk adjective clause, ada yang berbentuk ya, ada yang berbentuk noun clause, ada yang berbentuk adverbial clause. Jadi ada 3 macam, ya, perlu diketahui. Ada 3 macam, ada yang berbentuk adjective clause, noun clause, sama adjective clause di sini. Nah, di sini adjective clause itu apa? Klausa ini kita bisa definisikan atau kita sebut dengan yang namanya sentence. Kalimat gitu aja. Karena pola pada klausa dan sentence itu sama. Cuma nanti kalau kita membahas klausa identik dengan 2 pembagian. Ada yang namanya subclause, ada namanya main clause, gitu aja. Sebenarnya sama, main clause, subclause juga kalimat. Nah, ini subclause ini anak kalimat, main clause induk kalimat. Tapi sama aja ya, namanya juga kalimat dengan klausa. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke adjective clause. Nah, clause itu samanya kalimat, ya adjective ya adjective. Nah, di sini berarti apa? Berarti kalau kita lihat dari segi maknanya, adjective clause ini adalah sebuah kalimat, ya kalimat yang mana memiliki fungsi sama dengan fungsinya adjective. Ini kalimat yang memiliki fungsi yang sama dengan fungsinya adjective. Nah, jikalau adjektif yang kita pelajari kemarin, dulu-dulunya itu sebagai sifat dari sebuah kata benda, dia menjelaskan dia sebagai modifier of noun, maka di sini adjective clause pun juga sama. Maka kita akan pelajari sebuah klausa, di mana klausa ini menjadi sifat dari sebuah kata benda, atau kalimat yang menjadi sifat dari kata benda. Kalimat yang menjadi penjelas dari kata benda. Gitu ya. Nah, di sini. Nah, kemudian adjective clause-nya satunya. Adjective clause are a way of joining two sentence di sini ya. In join a sentence, the adjective clause ya modifies atau describe a noun called a head noun in another clause. Ini kalau teman-teman apa namanya melihat dari apa namanya bahasa para si expertnya, para ahlinya. Jadi adjective clause ini adalah pola menggabungkan ya, menggabungkan 2 kalimat, di mana dalam menggabungkan 2 kalimat ini kalimat satu mensifati kata benda pada kalimat satunya lagi. Jadi kita menggabungkan 2 kalimat nih, 2 kalimat kita gabungin satu. Dalam menggabungkan 2 kalimat ini, ya kan, satu kalimat atau yang kita sebut dengan adjective clause atau subclause ini menjadi sifat dari kata benda yang terdapat pada kalimat yang satu. Gitu. Nah, dan biasanya dia diawali dengan adjective clause marker atau kita sebut dengan conjunction. Ya. Conjunction tapi yang koordinatif. Oh, sorry, bukan koordinatif. Subordinatif ya, subordinate.
atau subordinatif. Contoh, I wanted the book. The book had already been checked out. Saya pengen buku, buku sudah di check out. Nah, saya ingin menggabungkan dua kalimat ini ya. Gabungan dengan kalimat ini di mana kalimat satu menjadi sifat pada kata benda di kalimat satunya lagi. Gitu. Maka menjadi gimana? Ini kalimat satu, ini kalimat dua. Kita gabungkan jadi gini. The book that I wanted had already been checked out. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, that I wanted ini statusnya dia sebagai adjective clause, di mana dia mensifati kata benda the book. Nah, kata benda the book ini dia sebagai subjek. Nah, the book ini sebagai subjek. Nah, noun phrase yang sebagai subjek. Di mana the booknya ini disifati sama that I wanted. Buku, ini subjek, verbnya adalah check out. Ini verbnya. Buku sudah di check out. Buku yang apa? Buku yang saya inginkan. Jadi yang saya inginkan ini menjadi sebuah sifat dari kata benda the book. Inilah yang disebut dengan adjective clause. Sebuah clause atau kalimat yang menjadi sifat dari kata benda pada kalimat lain. Itu ya. Ini yang disebut adjective clause. Dan ini susunan kalimat ini disebut dengan kalimat complex sentence. Kok tahu complex sentence? Karena terdiri dari satu main clause. Main clause satu yang mana? Yang ini, the book had, ini ya, the book had already been checked out. Oh, ini sorry. Ini ya. Ini adjective clause-nya ini. Ini main clause-nya. The book had already been checked out. Itu main clause-nya. Sub-clause-nya adalah that I wanted. Gitu. Kok bisa tahu, Kak? Itu sub-clause to main clause simple. Sub-clause itu rumusnya di mana-mana ya. Rumusnya di mana-mana itu pasti ya, pasti conjunction plus subject plus verb. Dan conjunction-nya itu pasti conjunction subordinate. Sedangkan kalau main clause ya, sedangkan kalau MC itu rumusnya simple. Subject plus verb. Kalau verbal ya verbnya ordinary, kalau nominal ya verbnya auxiliary dan pakai complement. Udah gitu aja. Gitu. Dan kita lihat di sini ada ini subclause that conjunction subject I verb wanted. Nah, udah. Gitu ya. Oke. Nah, itulah yang disebut dengan adjective clause. Nah, adjective clause itu conjunction-nya bukan hanya that aja. Nah, ini di bawah ini ada beberapa conjunction-nya. Nah, conjunction yang digunakan pada adjective clause. Nah, di mana semua conjunction ini mewakili fungsinya masing-masing nantinya. Oke, mari kita awali dengan conjunction who, di mana dia digunakan ketika mediatornya adalah subjek orang. So when the di sini the media is subject person ya, di sini kita harus menggunakan who. Nah, contohnya bagaimana Kak ini? Neurologist is a doctor. Ini main clause-nya. Subclause-nya adalah who specializes in nervous system. Ini saya tulis MC, ini saya tulis subclause. Di sini. Kok tahu subclause to main clause? Dari rumusnya. Itu aja ya. Rumusnya di atas yang sudah tuliskan di sini. Ya, sini ya. Main clause-nya berupa kalimat nominal simple present. Subclause-nya berupa kalimat verbal simple present. Nah, di sini. Who specializes in nervous system ini menjadi sifat dari apa? Dari kata benda pada main clause doctor. Nah, ini. Neurologis adalah seorang dokter. Dokter yang apa? Dokter yang spesialisasinya pada nervous system. Gitu. Pada sistem saraf. Kayak gitu. Nah, kenapa di sini dia subject people? Awalnya kalimat ini itu adalah he specializes in nervous system.
Karena mediatornya itu adalah subjek orang, he ini adalah subjek orang yang merujuk pada dokter, maka kita menggunakan who. Begitu. Ya, itulah kenapa disebut dengan who digunakan pada subjek orang. Sedangkan whom digunakan ketika mediatornya itu adalah objek orang. Contohnya adalah this is the patient, agak sakit ini. This is the patient whom the doctor treated. This is the patient whom the doctor treated. Di sini sama, ini main clause-nya teman-teman. Yang saya garisin yang pertama ini main clause-nya, sub clause-nya ini. Nah, ini. Nah, mediatornya mana? Mediatornya sebenarnya adalah objek begini ya. Him gitu kan ya. Jadi awalnya gini, this is the patient, ini adalah pasien. The doctor treated him. Dokter menanganinya, merawatnya, merawat dia merujuk ke pasien. Kemudian saya ingin menggabungkan dua kalimat ini dengan mediator objek him. Mediatornya kita hilangkan, kita ganti dengan whom. Begitu juga dengan kalimat yang di atasnya. He-nya dihilangkan di sini, nah dihilangkan he-nya, kemudian digantikan dengan menggunakan who di sini. Setelah mediator dihilangkan, diganti dengan conjunction-nya. Oleh karena itu pada kalimat ini itu khusus spesial sekali. Kenapa saya katakan spesial yang who ini? Kenapa? Karena rumus pada subclause itu harus paten ini loh. Rumusnya paten gini. Conjunction subject verb paten. Ini ya, paten gitu. Cuma di sini setelah conjunction langsung ketemu verb. Kenapa? Nah, di sini jawabannya adalah ketika gitu kan ya. Ketika who ini ya. Nanti juga ada what yang mana ketika dia mediator subjek ya sudah conjunction-nya merangkap sebagai subjek. Jadi dalam buku penjelasan di buku lain, who di sini dia conjunction sekaligus merangkap sebagai subjek. Khusus who sama what yang asking subjek. Sisanya nanti rumusnya kembali normal. Gitu ya. Nah, di sini bukan what ya, who dan which ya yang asking subjek nanti. Kemudian selanjutnya adalah whose di sini. Dia asking possessive. Oh, asking possessive. Dia digunakan ketika mediatornya adalah possessive. Possessive itu apa? Kepemilikan. Baik miliknya benda atau miliknya orang. Maksudnya miliknya gini kayak Juki's bottle. Botolnya Juki. Berarti ini kan possessive person. Orang ya. Kalau benda berarti kan kukunya kucing. Gitu kan ya. Pintunya rumah. Gitu. Apalagi sampulnya buku kuku. Nah, tuh. Jadi posesifnya benda kayak gitu maksudnya. Jadi baik posesif benda ataupun posesif orang, ini ya Anda gunakan whose ya. Contoh di sini Mr. Collins is the man whose house I rented. Yang awalnya pada kalimat ini adalah Mr. Collins is the man I rented his house awalnya. Nah, his house ini adalah sebuah kalimat kasusunan kata posesif, rumahnya posesif. Kemudian saya gabungkan dengan mediatornya posesif, maka saya harus menggunakan whose, tidak boleh menggunakan whom, gitu ya. Karena di sini yang jadi mediator menghubung adalah posesif. Nah, di sini dalam contoh the Mr. Collins is the man ini juga sama. Ini main clause-nya, ini sub clause-nya. Subclause mensifati kata benda pada kalimat lain. Mr. Collins adalah laki-laki. Laki-laki yang siapa? Laki-laki yang rumahnya saya sewa. Yang rumahnya saya sewa ini menjadi sifat pada si man tadi. Gitu, ya. Kemudian di sini which digunakan untuk subjek ataupun objek benda. Artinya mediator subjek benda, objek benda Anda gunakan which, ya. Anda subjek benda, objek benda Anda gunakan mediator subjek benda ataupun objek benda Anda gunakan conjunction which di sini. Contoh, this is a topic which interests me. Which-nya sebagai mediator subjek di sini-nya. Nah, pengganti subjek. Contoh di sini ya. That is the topic which interests me. Ini adalah topik yang menarikku. Yang membuatku tertarik atau yang menarikku atau yang membuatku tertarik. Nah, di sini kita lihat teman-teman, awalnya adalah that is a topic, kemudian it interests me gitu. Nah, saya menggabungkan dua kalimat ini dengan mediator subjek it yang benda, maka saya harus menggunakan which. That menjadi which is interests me.
apakah saya bisa menggunakan mediator who? Tidak bisa. Who untuk subjek orang, subjek benda Anda gunakan which. Gitu ya. Gitu. Kemudian yang ini, yang selanjutnya. Ini lagi sama-sama ya. Di main clause-nya, ini sub clause-nya. Nah, karena which ini sebagai pengganti dari mediator subjek, maka which ini juga bisa menggantikan si subjek. Maka rumusnya ini conjunction plus sebagai subjek sekaligus verbnya adalah interest. Jadi conjunction with sekaligus merangkap sebagai subjek gitu. Karena dia sebagai mediator subjek, mengganti mediator subjek di sini. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, that is the topic on which I will write. Di sini sebagai object of preposition. Nah, ini saya kasih contoh yang ini dulu aja deh. That is a topic. Oke, kemudian I will write it. Nah, mediator objek ini. Mediator adalah objek benda. Maka saya harus menggunakan which. Jadinya gimana? That is a topic. Jadinya which I will write. Nah. Which I will write. Nah, jadi seperti itu. Which I will write ini. Nah, ini menjadi main clause-nya, sub clause-nya adalah ini. Ya, diam dulu ya. Gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, bagaimana dengan contoh yang ini, Kak? That is the topic on which I will write. Nah, teman-teman perlu diketahui objek itu tidak melulu objek dari sebuah verb, tapi bisa menjadi objek dari sebuah preposisi. Gitu ya. Objek dari sebuah preposisi. Nah, pada contoh that is a topic on which I will write, ini adalah sebuah contoh pada object of preposition. Nah, awal kalimatnya gimana? That is a topic. Ini kemudian I will write on it. Nah, gini. I will write on it. Nah, pada penggabungannya, maka kita hilangkan si mediator it, kemudian kita ganti which di awal di sini ya. Maka jadi that is the topic which I will write on. Harusnya gini ya, ada yang bentuk gini, ada yang on-nya dipindah di belakangnya conjunction which. Boleh, Sir? Boleh. Dan itu dibenarkan. Itu. Nah, sedangkan ketika Anda ingin menggunakan conjunction that, Anda bisa menggunakan untuk menggantikan semua ini. Artinya bagaimana? Artinya Anda bisa menggunakan that untuk menggantikan who, Anda bisa menggunakan that untuk menggantikan which, baik benda ataupun orang, Anda bisa menggunakan that untuk menggantikan whom. Jadi di sini, yang atas ini who specializes, ini ya, Anda ganti that, ini boleh. Nih, whom Anda ganti that juga boleh, dan seterusnya. Bisa, karena that ini fleksibel. Maka kalau dalam spoken English, that ini sering digunakan karena lebih fleksibel, gitu kan, paling gampang dan fleksibel dalam penggunaannya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah penggunaan where, conjunction where digunakan pada at place. Artinya apa? Anda menggunakan conjunction where ketika dia digunakan untuk menjelaskan kata benda yang bermakna tempat. Menjelaskan kata benda yang bermakna tempat. Contoh di sini, here is the site. Ini adalah sebuah tempat. Nah, ini main clause-nya. Sub clause-nya adalah nah, di sini ya. Ini sub clause-nya. Nah, where ini conjunction, subject, verb. Nah, where the bank plans to build its new headquarter di sini, di mana bank akan membangun kantor pusatnya. Ini menjadi sebuah penjelas dari sebuah kata benda site. Di mana kata benda site ini bermakna tempat. Ini adalah tempat di mana bank akan membangun kantor pusatnya. Kayak gitu. Nah, jadi Anda gunakan where itu ketika Anda ingin mensifati sebuah kata benda. Ingin mensifati sebuah kata benda di mana kata benda itu bermakna tempat. Gitu ya, teman-teman.
Nah, ketika kata benda itu bermakna waktu atau time, maka Anda ya gunakan when. Contohnya, this is the hour. Ini adalah saat atau waktu di mana anak-anak biasanya pergi ke kamar tidur. Ini subclause-nya. Di mana subclause mensifati kata benda yang bermakna waktu, hour. Gitu. Oke. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan seputar adjective clause sebelum kita lanjutkan pembahasan di bawahnya? Ayo, tanyakan dulu nih. Silakan. Oke, ada yang ingin tanyakan? Atau ada yang belum paham bagian mana? Silakan. Ini bukan hanya yang ingin bertanya saja, tapi kalau ada yang bagian belum jelas, bisa nanti bagian mana. Oke. Oke, dari Kak Rijaldi. Belum ada. Oke, nggak apa-apa. Yang lain, silakan. Kalau ada yang lain. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Ini omitting reduction sudah belum? Belum. Nah, kita bahas habis ini. Oke, jika tidak ada, mari kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman, dalam pembahasan ini di bawah ini saya saya simpulkan ya. Saya jelaskan dalam bahasa yang sederhana. Dalam pembahasan ini ya, like all classes sama ini ya, sampai sini ya. Ini itu sebenarnya membahas mengenai conjunction subject plus verb. Jadi rumusnya adjective clause itu paten. Conjunction subject verb. Ingat, conjunction subject verb. Entah itu dia ini yang subjek ya, mediator subjek, mediator objek, mediator posesif, mediator subjek benda, objek benda. Ini penggantinya mediator kata benda bermakna tempat, kata benda bermakna waktu. Semuanya tetap conjunction subject verb. Cuman teruntuk khusus untuk who ya, untuk who, which, dan that ya, yang dia digunakan untuk sebagai mediator subjek. Nah, maka dia bisa merangkap sebagai subjek. Artinya apa? Artinya apa namanya? Dia tidak perlu ada subjek lagi, gitu kan ya, karena sudah dirangkap sama si conjunction who, which, sama that. Ketika mediatornya subjek loh ya. Ketika mediatornya subjek, kan lagi ya, gitu. Maka contoh yang di atas itu adalah ini. This is the topic ya, okay. That interests me. Ini sama ya. Ini main clause-nya, ini sub clause-nya. Nah, that interests me conjunction langsung verb. Tidak perlu ada subjek lagi. Kenapa? Karena udah digantikan sama that. Tapi yang pola yang selain who, which, sama that yang tidak sebagai pengganti dari si subjek, maka tetap rumusnya conjunction subject verb gitu. Nah, ini. Dan yang kedua, ini yang pertama. Dan yang kedua, ya, hal yang penting teman-teman ingat itu adalah mediator ketika sudah digantikan sama conjunction, itu mediatornya hilang. Nah, maka di sini kita lihat. Contoh ini. This is a topic, ya, it interests me. Ketika mediatornya it diganti sama that, ya, mediator it diganti sama that, sudah, itnya jangan disebutkan lagi, hilang. Anda sebutkan malah salah. Alih-alih Anda ingin Anda ingin memunculkan karakter pada subclause conjunction subject verb. Anda tuliskan di sini that it interests me. Oh, ini conjunction subject verb. Malah salah. Kenapa? Karena ini pada kalimat ini mediatornya si subjek. Mediatornya it, si subjek it. Maka cukup digantikan sama that. Udah dihilangkan, jangan dimunculkan lagi. Malah salah gitu. Nah, jadi itu ya. Yang pertama adalah yang perlu Anda ingat adalah rumus pada subclause dimanapun, noun clause atau adverbial clause nantinya. Ini kita masih bahas saja gitu. Rumusnya apa? Rumusnya tetap ya, conjunction subject verb.
Nah, kecuali pada who, which, sama that, yang mana dia sebagai mediator subjek, maka bisa dihilangkan si subjeknya. Gitu kan. Dia bisa merangkap sebagai subjek. Gitu. Nah, yang kedua adalah ketika mediator, ketika bagian kata dalam subclause itu sebagai mediator, maka dia dihilangkan dan diganti dengan conjunction. Udah. Ketika udah diganti dengan conjunction, jangan dimunculkan lagi. Gitu ya. Oke. Yang selanjutnya itu adalah ini. Kita membahas mengenai omission atau reduction mission omitted. Nah, di dalam buku ini cuma dituliskan beberapa. Saya ingin menuliskannya dengan sempurna. Nah, ada sebuah istilah yang namanya reduction dalam sebuah adjective clause ini. What is reduction? Reduction ini adalah penghilangan bagian pada sebuah adjective clause. Jadi nanti di adjective clause ada sebuah penghilangan dan itu benar. Artinya ini adalah sebuah optional. Anda bisa hilangkan, Anda bisa tidak. Gitu loh. Nah, yang pertama adalah kita bisa reduce atau kita bisa omit, hilangkan conjunction ya. Dan apa namanya? Ini ya. An auxiliary. Kita bisa hilangkan conjunction and auxiliary. Contoh Kak, kita ambil contoh yang mana ini ya? Saya tuliskan di atas saja ya. Ini. Oke. The pen. Oke, kita adatnya, kita tunggu adatnya dulu. Sambil saya tuliskan contohnya.
Oke, mari kita lanjutkan. Ya, lampunya biar terang. Nah, oke, di sini yang pertama adalah omit conjunction and auxiliary. Kita hilangkan conjunction dan auxiliary di sini. Nah, contoh di sini, the pen which is on the table, the pen which is atau that is in my bag is mine, which is atau that is in my bag is mine. Setelah conjunction ini, ya, ada sebuah auxiliary. Maka kita hilangkan conjunction auxiliary. Nah, maka menjadi gimana? Menjadi the pen in my bag is mine. Gitu. The pen in my bag is mine. Hilangkan. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah kita omit conjunction and change verb. Ya. Change verb, ya. Verb apapun, ya. To verb ing. Kita rubah verb apapun ke verb ing. Itu. Contohnya, someone who teach you today is Juki. Seseorang yang mengajarimu hari ini adalah Juki. Ini main clause-nya, sorry, sub clause-nya ya. Nah, main clause-nya kan jelas ini. Nah, main clause-nya. Main clause-nya berupa kalimat nominal simple present. Itu. Nah, di sini kita hilangkan ya, karena setelah conjunction who tidak ada auxiliary, langsung ketemu verb, maka kita langsung gunakan cara yang kedua, yaitu omit conjunction dan change verb to verb ing. Maka verb conjunction-nya kita hilangkan who, dan kita rubah verb teach-nya menjadi verb ing. Jadi teaching. Jadinya gimana? Someone teaching you today is Juki. Gitu. Someone teaching you today is Juki. Dan yang ketiga, nih, itu adalah kita omit kita hanya hilangkan conjunction saja. Contohnya adalah the stuff that I need is not here. Barang yang saya butuhkan tidak ada di sini. Nah, di sini cuma ada conjunction. Setelah conjunction, setelahnya tidak ada auxiliary dan tidak ada verb, langsung ketemu subjek. Maka kita cukup hilangkan conjunction saja. Maka jadinya adalah the stuff I need is not here. Nah, ketiga pola ini, reduction ini itu dibenarkan. Itu. Apakah semua pola harus di reduction? Tidak semuanya. Anda lakukan reduction juga boleh, Anda tidak melakukan reduction juga boleh. Itu ya. Yang jelas dua-duanya oke, benar. Itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah teman-teman ini mungkin akan melihat pola yang agak berbeda seperti ini ya. You may also see sentences. Nah, dengan pola adjective clause dalam pattern seperti bawah ini. Yakni pattern yang gimana pattern ini? Quantity word of kemudian relative clause. Pattern ini ya. Jadi polanya di sini adalah quantity word. Quantity word ini banyak, bisa menggunakan both. Anda bisa ketemu most, bisa few. Sorry. Apalagi banyak quantity word ya, ataupun quantitative adjective. Nah, kemudian clause of kemudian relative clause di sini. Nah, polanya seperti ini. He met two advisor. Dia ketemu dua advisor di sini. Nah, he had known both of them for 2 years. Dia telah mengenali keduanya, both of them, selama beberapa tahun. Di sini. Nah, kita ingin menghubungkan dua kalimat ini dengan mediator quantitative verb, both of them-nya. Di mana them-nya ini merujuk pada advisors, dan advisors ini orang, dan them ini adalah objek, maka kita gunakan conjunction whom. Jadi pilihannya ini cuma dua, whom sama which saja. Ini. Maka jadi gimana? He met with two advisors. Dia ketemu dengan dua advisors. Both of whom sini. Ya, keduanya ya. Yang keduanya telah dia kenali selama beberapa tahun.
Ada yangnya ya kalau objektif plus. Yang keduanya. Nah, menjadi both of whom sebagai conjunction, he sebagai subjek, had noun sebagai verbnya. Gitu. Nah, karena di sini them-nya ini merujuk kepada orang, maka saya menggunakan whom. Kalau benda, maka saya menggunakan which. Contoh, I read a number of articles, most of them. Them-nya merujuk ke articles. Maka di bawah saya menggunakan most of which. Saya membaca beberapa artikel yang kebanyakan itu bermanfaat. Nah, yang kebanyakan apa? Kebanyakan dari artikel tersebut merujuk which-nya merujuk ke artikel benda. Maka saya menggunakan which. Kalau orang kayak saya menggunakan itu. Oke. Sampai sini sebelum kita langsung melanjutkan ke exercise, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Yuk. Ada? Silakan. Yuk, silakan. Kalau tidak, kita lanjutkan. Ya, silakan. Dengan Kak siapa? Tadi yang Wilden. Ya, silakan Kak Wilden. He met with two advisors, both of whom he had known for years. Itu subjeknya mana, verbnya mana, sama conjunctionnya mana ya? Makasih. Yang most of them. Sorry. Oke. Yang both of whom itu ya? Yeah. Conjunction, subject, verb. Ini. Gitu. Sudah, Kak Wildan? Jadi conjunction itu ya. Both of whom, subjeknya adalah he, verbnya adalah had noun. Sama ini juga sama. Ini. Di sini ya. Ini langsung verb, ini complement. Kak, ini subjeknya mana? Dirangkap. Kenapa demikian? Karena posisinya di sini. Most of them posisinya sebagai subjek. Maka ketika digantikan, ketika dia sebagai mediator, maka ketika digantikan dengan conjunction, sudah dia hilang. Beda-beda dengan yang di atas. Nah, di sini both of them-nya sebagai objek, ya kan? Maka di sini objeknya menghilang, tapi subjeknya tetap ada. Nah, oke. Contoh yang semisal ada subjeknya, Sir. Oke. Anda bisa bilang ini. Saya gini ya. I read a number of article. Oke. I tell, saya katakan ini ya. I inform most of them. Kebanyakan pakai most of them. To many people, katakanlah gitu aja ya. Nah, ini statusnya kan most of them-nya sebagai objek. Nah, ketika jadikan sebagai mediator, maka jadinya nanti ketemunya gini. Most of which di sini ya. I read number of article, most of which. Nah, dihilangkan. I inform to many people gitu. Nah, lagi-lagi aturannya ngikut aturan yang di atas. Tadi yang atas yang ini ya. Salah. Yang ini ya, yang saya bahas tadi itu. Selamanya rumus pada objektif plus itu conjunction subject verb kecuali who, which sama that yang sebagai mediator. Nah, sebagai mediator subjek. Maka dia ketika menggantikan conjunction dia dirangkap. Dia merangkap sebagai subjek. Oke, kalau tidak ada question dari teman-teman yang lain, mari kita langsung melanjutkan ke exercise 1 ya. Well, going to number 1 ya. Most folk songs are ballads. Blah 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 have simple word and tell simple stories. Di sini kita lihat folk songnya sebagai subjek ya. Kemudian ballad sebagai complement ya ini ya. Ini verbnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, jawabannya mana? Nah, oke. Semangat sekali ya.
Oke, what is the answer? Jawabannya adalah, oke, di sini kita lihat ini verb ya. Ini objeknya. Nah, di sini kita butuh conjunction saja. Jawabannya adalah that. Nah, awalnya adalah they have. Nah, mereka memiliki they sebagai mediator, kita ganti dengan menggunakan that, di mana that bisa menggantikan semua conjunction who, whom, which. Gitu. Nah, D-nya merujuk ke ballad ini kan ya. Yang memiliki simple word tapi tell simple stories ya. Kemudian number 2, after its introduction in 1969, ini ada koma 1, masih ingat nggak ini istilahnya namanya adalah positif. Number 2 jawabannya teman-teman. The fruit process ini verbnya. The word, principles, method of manufacturing. Oke, teman-teman number 2 jawabannya mana? Ada yang tahu? Oke, it just need a verb aja teman-teman. Became. Cuman butuh, sorry ini bukan verb ya, subject, mohon maaf. Butuh verb saja di sini, kurang verb. Nah, kalimat apa? Kalimat simple sentence, kalimat yang memiliki satu kalimat inti saja, nggak ada kalimat anaknya. Oke, kita going to number 3. Number 3 ini kita error analysis, kita analisa manakah yang salah, manakah yang benar. Ya, kita analisa yang salah, kita pilih yang salah di sini. Number 3 jawabannya mana? Nah, oke. Ada yang tahu what is the answer? Jawabannya adalah bagus sekali. Jawabannya adalah C. Kenapa kok C? Nggak ada ceritanya conjunction ketemu dengan preposisi. Rumusnya conjunction subject plus verb. Dah, paten. Tuh. Kemudian number 4. Jawabannya mana? Ini ada 1 koma nih. Maka ini disebut dengan positif. Yield universe sebagai subjek. Establish verbnya. Save fruit ini sebagai objek. Kurang apa? Kira-kira number 4 ini. Lengkapnya kita lengkapi dengan menggunakan adjective clause ya. Nah, adjective clause di mana Sheffield Universal Scientific School ini karena dia adalah kata benda yang bermakna tempat, maka kita harus menggunakan conjunction where. Rumusnya tetap di sini. Sorry. Rumusnya tetap ini ya, be ya semestinya ini ya. Nah, conjunction subject verb di mana para teknisi dididik. Jadi Yale University membangun sebuah Sheffield Scientific School di mana para engineer-nya, teknisinya dididik. Gitu. Tetap rumusnya conjunction subject verb ya. Oke, going to number 5. Ya. Number 5, there are thousands of kind of bacteria, many of whom are beneficial. Nah, di sini lagi-lagi quantity word ya. Yang baru saja kita bahas di pembahasan ini. Ini tadi. Ini barusan kita bahas. Kira-kira number 5 ini yang manakah yang salah? Menurut teman-teman, yang salah adalah ini sangat jelas sekali. Ya, harusnya kita menggunakan, nah yang salah harusnya kita menggunakan apa? Which, karena reverse-nya merujukkannya bakteria benda. Kalau bumi itu untuk orang, gitu ya. Itu. Kemudian number 6, the Ringling Brothers adalah 5 brothers yang mendirikan which build a small group performance in performers into World Raja Circus. Number 6 ini adalah number 6 yang salah yang mana di sini? Ini jelas ya. Yang salah adalah kenapa? 5 brothers itu adalah person, orang. Harusnya conjunction-nya adalah who. Ini kan harusnya they. Orang. Harusnya kita menggunakan who not which. Itu ya. Number 7. What is the answer for number 7? Most been bla 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 are from kidney bean. Ini sebenarnya kalau kita gabung ya di sini ya, most bean are a form of kidney bean, bukan from ya, a form of kidney bean. Itu sudah menjadi sebuah kalimat utuh, kalimat nominal simple present. Cuman lagi-lagi kita disuruh melengkapinya, sentence complement. Kira-kira yang mana ini jawabannya? B. Yuk kita jadikan pola apa? Adjective clause. Ya di sini kita lagi-lagi jawabannya adalah di sini. That are cultivated in United States are from kidney bean. Ini subjeknya, ini verbnya, ini kampemenya. Nah, kita cari adjective clause yang mensifati kata benda most been-nya. Gitu ya. Maka ketemu apa? That are cultivated. Asalnya adalah they are. D-nya mereference ke most been, kita ganti dengan menggunakan that. Gitu ya. That are cultivated in the United States. Tuh.
Kemudian number 8, in addition to being naturalist, koma, berarti ini sebagai A positif, kita bisa sebagai subjek, ini sebagai subjeknya, ini verbnya. Kurang apa teman-teman? Number 8. Ada yang tahu? Anyone knows? What is the answer for number 8? What is the answer for number 8? Oke. Bagus. Jawabannya adalah A. Whose novel describe. Nah, kenapa menggunakan posesif? Awalnya gimana sih gini? Stewart White was a writer. Kemudian his novel describe gitu kan ya. The struggle. His novel describe the struggle for survival gitu kan. Nah, karena mediatornya posesif maka kita harus menggunakan whose gitu ya. Whose novel describe. So that's why the answer is A, not the other answer, not the remaining choices. Going to number 9, diamonds are often found in rock formation called pipe. Nah, ini bla bla bla, the sort of extinct volcanoes. Nah, teman-teman menurut kalian number 9, what is the answer? Okay, B. Okay. Nah, B di sini ya. Oke, jawabannya ya kita butuh conjunction subject verb. Jawabannya adalah benar sekali, jawabannya adalah B. Di sini conjunction langsung verb karena conjunctionnya merangkap sebagai subjek. Asalnya adalah it resemble. Oh sorry, they resemble. They ya. They-nya merujuk ke pipes. Ini ya. Banyak ini ya. They resembles. Mereka menyerupai the throat of extinct volcano. Kerongkongan ya. Gunung berapi yang extinct. Oke. Kemudian di sini kita lihat di sini ya. Sebenarnya ada double adjective clause teman-teman. Adjective clause yang pertama adalah diamonds are often found in rock formation. Adjective yang pertama ini main clause-nya, main clause-nya ini. Adjective clause yang pertama adalah cold pipe ini ya. Adjective yang kedua yang selanjutnya ini which resemble cold pipe. Nah, di sini conjunction-nya mana? Di omit atau di reduction, dihilangkan. Awalnya adalah which is cold yang disebut pipes gitu. Formation, rock formation yang disebut pipes. Pipa-pipa yang menyerupai gitu maksudnya. Which is, ya, which-nya dihilangkan, is-nya dihilangkan. Nah, ini nanti teman-teman jangan sampai terkecoh dengan istilah ini ya. Nanti teman-teman ini bakal juga muncul. Makanya saya pertegas di sini sebelum teman-teman ketemu soalnya nantinya. Kemudian number 10. William Samuel Johnson number 10. Jawabannya mana? Who helped write the Constitution become the first president in Columbia University in 1787. 1787 ya. Oke, number 10. Jawabannya mana? What is the answer everyone? What do you think? Oke. Nah, oke, jelas ini ya teman-teman ya. Ini tahunnya pas, simbol pas. Ini jawabannya harusnya bukan verb 1, menggunakan verb 2, became. Nah, ini materi tenses harusnya ya. Oke, kemudian number 10. Seals appear clumsy on the land. Bla 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 are able to move short distance faster than most people can run. Menurut teman-teman number 11 jawabannya mana? Yuk. A, oke. D, oke. Kenapa A, kenapa D? Anyone knows? Kenapa yang jawab E, kenapa jawab D? Oh, ada yang C juga. Oke. Kita lihat di sini. Subjek, verb. Ya, ini verb. Ini preposition phrase. Oke, gak ada masalah, gak ada urusan sama preposition phrase. Oke. Kemudian kalimat selanjutnya ini cuma ada verb. Ya, objek. Udah nggak ada subjeknya. Kira-kira ini kita jadikan complex sentence atau compound sentence, pilihannya. Ada dua kemungkinan. So there are two options everybody. Okay, we want to make this sentence become complex sentence or compound sentence. If you want to make it become compound sentence, Anda harus jawabnya A. Gitu. Tapi kalau Anda ingin jadikan sebuah complex sentence, Anda jawabnya adalah di sini ya. Ini. Kalau semisal Anda jawab C ini tidak bisa, why it cannot be an answer C ini ya, karena nanti ada subjek they are, ada dua kalimat tanpa conjunction, so it is prohibition. It is prohibited in
written structure. Tidak diperbolehkan ada dua kalimat tersebut itu dalam written structure, ada dua kalimat tanpa ada conjunction, itu nggak boleh. Pasti ada yang namanya conjunction-nya. Minimal kalau nggak ada conjunction-nya ada semikolonnya minimal, dan itu pasti ada kalau ada komanya pasti di akhirnya ada conjunction-nya biasanya. Saya mencintai Yuki, Yuki, koma, apalagi Andi, koma, nah itu kemudian kasih N, nah gitu kan, pasti gitu. Nah di sini jawabannya yang pas itu adalah, jawabannya yang pas adalah A. Kita menjadikan sebagai compound sentence, but they are, gitu kan ya. Jadi di sini pada kalimat number 11 ada dua main clause. Ya, main clause yang pertama adalah she's bla bla bla. Main clause yang kedua adalah they are able, mereka mau berpindah. Kenapa tidak kita bisa jadikan sebagai complex sentence atau adjective clause which are able, yang mampu berpindah. Kalau kita jadikan sebuah adjective clause, dia mensifati kata benda mana. Ingat kodrat dari sebuah adjective clause itu, selain dia bisa sebagai subclause, dia sebagai sifat dari kata benda pada kalimat lainnya. Nah, semisal di sini yang bisa berpindah dengan cepat ini apa? Tanah. Padahal kan yang bisa berpindah dengan short distance itu adalah seals. Nah, gitu kan. Harusnya kan gini. Seals which are able to move short distance faster than most people can run appear clumsy on the land. Nah, baru gitu enak. Tapi kalau bisa kayak gini, jadinya kita akan jadikan sebuah compound sentence saja. Gitu ya. Nah, itu landasan teoritisnya kenapa tidak bisa menggunakan the answer. Jadi harusnya adalah A ya. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 12. Kira-kira jawabannya mana nomor 12? Ya. Oke. What do you think everyone, nomor 12? Oke, B. Ya, di sini ada dua kalimat. Ya, bagus sekali ya. Ada dua kalimat di sini. Pritzker Prize is given every year to architects. Di sini, ini kalimat pertama, ini subjeknya, ini verbnya. Nah, kalimat kedua ini, lagi-lagi kalau ada dua kalimat tanpa ada conjunction itu disalahkan, nggak boleh. Maka yang salah adalah B. Harusnya gimana? Kita jadikan sebuah adjective clause. Jadinya adalah, karena ini posesif, maka kita jadikan whose work. Karyanya, kerjanya, bermanfaat kepada humanity dan lingkungan. Itu. Oke, kita going to number 13. Number 13, the instrument panel of light airplane has at least a dozen instrument bla bla bla. Nah, teman-teman sekalian di sini number 13 jawabannya mana? So, anyone knows? What is the answer for number 13? Jawabannya mana? Say, oke, yang lain. Silakan. Ini ada, sambil saya analisa ya. Di instrumen di sini sebagai subjek, instrumen of panel of bla 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 bla, ini ya. Di atas panjang ini subjek. Subjek yang berupa noun phrase. Verbnya adalah has. Ini objeknya at least. Ini a dozen of instrument. Udah sebuah kalimat simple sentence yang utuh. Hingga kita butuh apa lagi ini? What we need again for completing this sentence, kita jadikan dari opsinya kita jadikan sebuah adjective clause. Nah, kalau kita jadikan sebuah adjective clause, maka kita butuh apa di sini? Nah, kita butuh conjunction subject verb. Jawabannya adalah oke. Why do you choose A? Oke, Kak Jeffrey, why do you choose A as your answer? While jawaban A itu tidak ada conjunction-nya. Kenapa? Yo, anyone yang can answer it? Ya, gimana? Nah, di sini kenapa jawabannya adalah oke, kita butuh conjunction subject verb kalau kita misal jadikan sebagai adjective clause. Jawaban yang pas itu di sini ya, jawaban yang pas adalah E di sini, teman-teman ya. Di sini asalnya adalah that. Ya, the pilot must watch gitu kan ya. That-nya ini, the pilot must watch ini yang pilot harus lihat. Harus lihat. Apa yang harus lihat? Instrumennya. Dozen instrumen ini disifati oleh
the pilot must watch gitu. Nah, that the pilot must watch. Nah, di sini Z-nya di mana, Kak? Z-nya dihilangkan, diorbitkan bisa hilangkan conjunction aja. Gitu ya. Tuh, kalau misal jawaban C bagaimana? Nah, jawaban C ini kita lihat ada conjunction that. Ada subject pilot, ada verb watch, ada object them. Kira-kira yang jadikan mediator apa ini? Kalau misal mediatornya subject pilot, ya pilotnya hilang. Kalau mediatornya object them, ya harusnya them-nya yang hilang. Z ini sebagai mengganti apa? Mediatornya mana? Nah, gitu ya. Teman-teman coba berpikir di bagian situnya ya, biar tidak apa namanya nanti common mistake atau nanti terjun pada hal yang salah ya. Oke, going to number 14. Kira-kira yang salah yang mana? Atau jawaban yang benar yang bisa melengkapi yang mana? Keystone adalah spesies, keystone spesies adalah spesies plants atau animals, bla bla bla, absence has a major effect on ecological system. Menurut teman-teman di sini number 14 yang salah yang mana? Ayo. Ada yang tahu? Yang salah adalah answer. Oke. Ada subjeknya, ada verbnya, ada objeknya. Butuh conjunction saja. Jawabannya adalah C. Whose absent. Nah, asalnya gini. Asalnya adalah their absence. Gitu. Their-nya merujuk kemana? Ke animals itu loh, sama plants itu. Itu. Nah, maka di sini kita hilangkan karena sebuah posesif. Maka kita gantikan dengan whose absence. Itu ya. Oke, going to number 15. Kira-kira di sini number 15 yang salah yang mana? Active stocks are stock, they are frequently bought and sold. Yang salah adalah okay, what is? Oke. Nah, bagus sekali di sini. Yang salah adalah harusnya gimana? Pakai Z. 16 sekalian, yang mana yang salah? Oke, nomor 16 yang salah adalah oke, yang salah adalah C, teman-teman ya. Tuh, ini subjek, ini verb, ini complement-nya. Nah, di sini kemudian di sini which-nya conjunction, subjeknya chemist, verbnya ini. Nah, them-nya ini nggak usah lagi karena them ini yang jadikan mediatornya. Harusnya which chemist use, yang chemist gunakan, yang ahli kimia gunakan. Ya. Oke, kemudian number 17, the size and the shape of nail tergantung primary on the function bla bla bla. Di sini number 17 kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya mana? Di sini. Kita cari conjunction subject verb ya. Oke. Jawaban yang pas di sini B ya, teman-teman ya. Bagus sekali ya Kak Lela ya, B di sini. Ya, for which it is intended gitu. Asalnya gini. Koma gini ya. The size and shape of a nail depend on primarily on the function. Kemudian it is intended, intended diniatkan. It for it. Nah, it yang pertama adalah function, merujuk ke function. It yang kedua merujuk, sorry. Ya, sorry. Benar ya? It yang pertama merujuk ke function, it yang kedua di sini merujuk ke ini ya. Ke size and shape of nail. Nail-nya ini ya. Oh. Sorry, bukan kebalik. It-nya di sini ke function, it-nya yang kedua ke nail ini ya, gitu. Ini. Jadi seperti itu. Jadi kemudian kita ini ada karena dia objek of preposisi it-nya, maka kita hilangkan ya. Kita hilangkan dan kita ganti dengan menjadi which. Nah, asalnya gini, which it is intended for. Boleh kayak gitu. Atau for-nya taruh di belakang, for which it is intended. Nah, kayak gitu.
Ada dua pola berarti ya, dua cara. Kemudian going to number 18. Gene Krupa had one of the few big band that was centered on a drummer. Nah, teman-teman di sini number 18 yang salah yang mana? Ini jelas banget ya. Yang salah adalah B, few, banyak, harusnya pakai S gitu ya. 19 in geometry, 1 positif, tangent subject verbnya ini complement. Kurang apa di sini teman-teman? Number 19. Jelas ya. Conjunction subject verb, jawabannya adalah B di sini. That-nya merangkap sebagai conjunction. That touches itu. Oke, going to number 20. There are many species of plant and animals that they are peninsular to Hawaii. Ya, teman-teman 20 yang salah yang mana? Ini jelas juga ya. Nomor 20 yang salah adalah C. Kenapa? Karena mediatornya adalah they. They-nya merujuk ke animals. Ya udah, kalau digantikan dengan that, kalau disebutkan lagi ya. Harusnya cuma bilang that are gitu ya. Gitu. Es krim. Oke, ada yang tanyakan kira-kira sampai nomor 20 teman-teman? Silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Clear ya? Oke, kita lanjutkan ke next discussion di sini kalau clear. Nah, di next discussion di sini di exercise 2 kita akan melanjutkan sama error analysis ya. Oke, contohnya di sini the ice cream that is served in restaurant has a smooth cream texture. Ini benar ya. Adjective clause-nya benar, ini conjunction merangkap sebagai subjek, verb-nya ini subjeknya main clause, ini verb-nya. Makanya dia correct. Kemudian number 2 ini dia incorrect. Kenapa? Karena the cars are trying to enter the freeway system are line. Tiba-tiba Anda bilang are line di sini. Kenapa di sini salah? Karena tidak ada conjunction-nya. Semestinya di sini adalah ada that are ya atau which. Ada conjunction-nya gitu ya. Makanya dia incorrect di sini. Oke, sekarang teman-teman silakan Anda jawab dengan C atau I ya, teman-teman. Number 3, C atau I? Oke, number 3, C atau I? What do you think? C atau I? I. Alasannya kenapa? I. Kenapa alasannya? Karena nggak ada setelah conjunction, nggak ada verb-nya. Harusnya adalah who is. Ini ada ini ya. Conjunction, subject, verb. Karena who-nya ini dia merangkap sebagai subjek, conjunction sama subjek, karena maka kurang stop aja di sini. Harusnya ada is-nya di sini. Oke, number 4. I atau I? Sorry, I atau I. I atau C? Number 4. Ya. It is going to be rather difficult to work with a man. Main clause. Ini yang dijelaskan. Ini adjective clause-nya. Benar ya, conjunction merangkap sebagai subjek, kemudian verb-nya. Benar. Number 5. Ya. Oh, benar ya. Incorrect ya. Sorry. Benar ya. Correct ya. Should be who ya. Oke. Oke. Good. Bagus. Going to number 5. Number 5, the door that leads to the vault it was tightly locked. Salah atau benar? Number 5. Ini kurang conjunction ya. Oh, sorry, bukan. Conjunction-nya ada. Why it is incorrect? Karena double subject. Subject, verb. Ini nggak usah. Nggak pakai it. Without it. Kemudian number 6. The neighbor reported the man who was trying to break into the car to the police. Nah, number 6 ini benar atau salah? Absolutely true. Ya, benar ya.
Nih, neighbor reported the man. Ini main clause. Sub clause-nya adalah 7. This plant can only survive in an environment is extremely humid. Oke, salah atau benar? Kelihatan banget ya dari bacaannya. Salah, bagus sekali. Kurang apa? Ini main clause-nya, subject, verb. Nah, environment ini kurang. Ini adjective clause-nya kurang which. Ya. Tuh, kemudian number 8, the bus meet with any production workers who they have. Who ini mediator subjek orang. Kok ada subjeknya lagi di sini? Maka salah, nggak usah pakai they. Who have surpasses. Gitu. Number 9. Number 9, teman-teman, salah atau benar? The sales clerk ran after the woman who had left her credit card in the store. Benar ya? Main clause. Nah, noun ini dijelaskan dengan adjective clause ini. Dan terakhir number 10, benar atau salah? The shoe which matched the dress that was on sale. Absolutely incorrect. Kenapa incorrect? Double conjunction. Gak usah pakai that ya. The shoes which matched the dress was on sale. Gitu. Oke, sampai sini any question sebelum selanjutkan ke noun clause? Ada yang ditanyakan sebelum selanjutkan? Clear? Jelas ya? Oke, kemudian teman-teman kalau misal ada yang ingin ditanyakan atau dibahas atau masih belum paham, tanyakan saja. Nggak usah sungkan ya. Nggak usah malu ya. Tanyakan saja. Ya, I will be happy if you ask me. If you don't really know it, you can ask me. I will be happy. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Noun clause. Noun clause ini masih satu saudara dengan si adjective clause. Dia masih satu marga pada marga sub clause, anak kalimat ya. Di situ. Nah, kalau adjective clause dia adalah klausa yang diperuntukkan sama seperti bentar ya, sakit. Diperuntukkan sama seperti fungsinya adjektif dan mensifati. Kalau noun clause dia difungsikan sama seperti fungsinya noun. Maka kalau noun bisa sebagai subjek, maka noun clause pun juga bisa, ya kan? Maka dulu saya pernah tuliskan kalau noun clause itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, ya. Bahkan di sini dia bisa sebagai subjek atau objek, baik objek dari verb atau objek dari preposition. Gitu kan? Nah, contoh di sini, her presentation was convincing. Presentasi dia was convincing. Nah, ini sebagai subjek, ini verbnya, ini complementnya. Nah, pada contoh ini adalah subjeknya berupa sebuah noun phrase. Nah, di contoh selanjutnya di sini, what she presented was convincing. Ini menggunakan contoh yang berupa noun clause. Apa yang dia presentasikan itu convincing, memukau, meyakinkan. Was convincing. Nah, sebenarnya antara A dan B itu secara makna sama, cuma yang atas menggunakan polanya noun, yang bawah menggunakan polanya noun clause. Conjunction, subject, verb, and it is a subject. Verbnya was, convince sebagai complement. Nah, ini yang saya maksud bahwasanya ada noun clause yang bisa menempati tempatnya noun a subject gitu. Oke, yang subjek sudah. Sekarang yang preposition ya. I cannot understand her complaint. Saya tidak bisa memahami komplain dia. Nah, ini sama halnya dengan I cannot understand what she complained. Conjunction, subject, and verb. I cannot understand what she complained. Aku tidak bisa memahami apa yang dia komplainkan. Dia sebagai apa? Seutuhnya sebagai objek. Verbnya understand. Subjeknya adalah I. Itu, teman-teman. Ya. Nah, kalau semisal adjective clause tadi ada macamnya, ada yang RPP, RPO, bukan RPO ya. Mediator subjek, objek, possessive, object preposition, quantity, word, kemudian ada relative adverb place sama time. Kalau ada banyak ya, ada sekitar 7-an itu ya, adjective clause tadi. Kalau noun clause cuma ada 3 macam doang nih. Yang pertama itu disebut dengan WH question, noun clause WH question.
Kenapa disebut dengan where question? Karena dia diawali dengan conjunction-nya menggunakan conjunction where question. Remember teman-teman, ketika Anda menggunakan conjunction where question ini, Anda tidak boleh meletakkan question mark. Meskipun maknanya itu tanya, apakah atau apa yang dia tanyakan, apa yang dia komplainkan. Anda tidak butuh meletakkan question mark karena it is not question, itu bukan question. Ingat, ini adalah sebuah clause. Ya. Gitu. Jadi clause yang berbentuk question. Ya, kalau misal berupa question aja, Anda kasih question mark gitu, ya. Ini yang kedua adalah menggunakan whether dan if disebut dengan yes or no question. Itu yes or no question. Itu. Jadi tidak menggunakan auxiliary di depan ya. Ini menggunakan whether sama if yang artinya nanti apakah gitu. Yang terakhir adalah menggunakan that saja disebut dengan statement. Yuk kita bahas yang pertama, menggunakan where question di sini. Oke, where does she work? Ini pertanyaan ya, di mana dia kerja. Namun ketika Anda rubah menjadi sebuah klausa, ingat rumusnya pattern conjunction subject verb, maka menjadi I don't know where she work, conjunction subject verb. And ini semuanya where he work, dia sebagai objek dari verb know. Gitu, ya. Kemudian what time did she came? Oh Kak, di sini does-nya mana? Does-nya nggak usah. Jadi lagi-lagi ketika Anda rubah menjadi sebuah klausa, gunakanlah rumus conjunction subject verb. Anda tidak perlu menggunakan rumus sebuah question lagi. Ingat ya. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah what time did she came? Jam berapa dia datang? What time did she came ini kalau jadikan sebuah klausa. Jadi did you know? Tahukah kamu ini main clause-nya ya? Apa jam berapa dia datang? Did-nya mana Kak? Did-nya nggak ada. Ya, dihilangkan karena rumusnya adalah conjunction subject dan verb. Gitu. Nah, di sini ada pengecualian. Anda bisa menggunakan pola conjunction langsung verb jika conjunction-nya itu adalah who dan what yang menanyakan subjek. Who dan what yang menanyakan subjek, maka subjeknya tidak perlu dimunculkan lagi. Logikanya yang ditanyakan masa dimunculkan lagi. Itu kalau logika maknanya. Tapi kalau aturannya adalah who dan what yang asking subjek pada subclause itu pun juga tidak perlu memunculkan si subjek lagi. Contoh, tell me who help you, conjunction langsung verb. Ceritakan kepada aku siapa yang membantumu. Nah, kalau dikasih subjeknya malah siapa Juki membantumu. Nah, jadi aneh, ya. Lagi sama I don't know what was wrong, conjunction langsung verb. Di sini bisa kita samakan dengan adjective clause bahwasanya who dan what. Yang dia asking subject, maka dia merangkap conjunction sekaligus merangkap sebagai subjek. Itu. Selain ini maka aman, gitu ya. Contoh di sini whose book is that menjadi whose book is that is conjunction subject verb, conjunction subject verb. What did you give ya? Nah, what did you give menjadi what you gave. Di sini conjunction subject verb menjadi noun clause yang berbentuk sebagai subject verbnya dalam mix. Apa yang kamu berikan membuatku offended gitu. Atau how did she behave? Bagaimana dia berperilaku memalukan. Di sini kita lihat how she behave di sini sebagai subjek, verbnya adalah is embracing complement. Bagaimana dia berperilaku memalukan? Did-nya kemana Kak? Dihilangkan. Why? Karena we talk about klausa, rumusnya conjunction subject verb. We don't really need to put the primary auxiliary here. Gitu. Oke. Sampai sini sebelum saya lanjutkan ke noun clause yang berbentuk yes no question, ini yes no question sama statement, apakah ada yang ingin tanyakan? Silakan dari teman-teman. Yuk tanyakan dulu. Yang di atas silakan. While I'm drinking. Ada yang ingin tanyakan? No one, oke, no one asked. Jelas ya. Mari kita lanjutkan jika demikian.
Nah, selanjutnya di sini yes no question. Nah, ini yes no question masih ingat kan? Ya pertanyaan dia dengan apakah gitu ya. Apakah gitu ya. Apakah kamu makan nasi? Apakah kamu bla 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 bla? Gitu panjang ya. Apakah. Maka cukup Anda di sini biasanya kan kalau sudah tahu depan cukup disebut dengan apakah dan apakah gitu ya. Nah, di sini beda ya. Nih, will she study? Akankah dia belajar? Did he come? Apakah dia datang? Nah, ini ya. Ketika jadikan sebuah adjektif, dijadikan sebuah noun clause, maka di sini menjadi gini. I don't know whether she will come or not. Conjunction, subject, verb. Aku nggak tahu apakah dia akan datang. Gitu. Atau gini, I wonder if he came. Nah, saya khawatir atau wonder. Apakah dia datang di sini? If he came. Atau I don't know whether she will study. Saya nggak tahu apakah dia akan belajar. Gitu. Jadi di sini whether she will study sebagai objek dari verb know. Begitu juga dengan if he came sebagai objek dari verb wonder. Gitu. Jadi if ini artinya bukan jika tapi apakah teman-teman ya. Tuh di garis bawahi apakah. Tuh. Aku nggak tahu atau aku bingung. Aku nggak begitu yakin apakah dia mencintai aku tidak. Anda kan bilang I'm not sure. Ya, whether kejauhan. She love me or not. Nah, nggak yakin apakah dia mencintaiku balik atau tidak. Nah, ini juga bisa. Gitu ya. Oke, going to noun clause dengan conjunction that di mana disebut dengan statement. Tahu kan statement? Fakta. Ya, statement ini ya, ungkapan yang statement. Nah, ini statement. That is a great artist. That itu artis yang hebat atau seniman yang oke. Kemudian dia adalah guru yang sukses. Ketika dijadikan sebuah statement, cukup tambahkan that aja di depan. Ya. Contoh, I think that Ted is a great artist. Saya berpendapat bahwa Ted adalah great artist. Conjunction, subject, dan verb. I think that he is a successful teacher. Saya berpendapat bahwa dia adalah guru yang sukses. Conjunction, subject, verb. Conjunction, subject, verb is-nya di sini. Nah, dia objek dari verb thing semuanya. Gitu ya. Nah, for your information everyone, that itu ketika posisinya di sebagai selain subjek itu bisa diomit, bisa dihilangkan. Jadi Anda bisa bilang I think he is a successful teacher tanpa menggunakan that. Maka di sini that-nya dihilangin. Atau di sini ya, I think that Ted is a good artist. That-nya Anda hilangin. I think Ted is a good artist. Itu boleh. Ketika posisinya di selain subjek. Ini kan sebagai objek ya. Maka oke. Tapi kalau sebagai subjek kayak gini, that she is good at mathematics is surprising. Bahwa dia bagus pada matematika itu surprising. Nah, ini nggak bisa dihilangkan that-nya. Subjek, ini verb, ini complement. Itu. Atau polanya seperti it-nya. Itu surprising that. Menakjubkan bahwa dia itu bagus matematikanya. Teman-teman. Oke. Sampai sini statement. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sambil saya minum lagi. Oke, ada yang ingin tanyakan? Silakan sebelum kita lanjutkan ke exercise-nya. Oke, ada? Cukup ya? Tidak ada? Mari kita lanjutkan ke next question kalau gitu. Oke, tidak ada ya? Well, it is unfortunate that the meal is not ready yet. Nah, menurut teman-teman di sini state benar atau salah? Ya. Ya, number one, benar atau salah? True or not, C atau I? Ya.
She or I? Okay, what do you think? I. Unfortunately that the meal is not ready yet. Why it is not? Nah, di sini kita lihat ini seperti benar kak ini kak ya? Ini correct ini kak ya. Conjunction, subject, verb. Non clause-nya benar. Oke, main clause-nya juga ada. Clause-nya lengkap. Number 2, benar atau salah? She told me when should I pick up the children. Nah, benar atau salah? Nah, ini salah baru ya. Nah, ini conjunction harusnya adalah subject, kemudian should-nya taruh sini. When I should, gitu ya. Incorrect ya. Harusnya dia di sini adalah when I should, bukan when should I. Oke, number 3. The instructor explained where was the computer lab located. Salah atau benar? Salah lagi. Kenapa? Conjunction ketemu langsung verb. Gak boleh. Rumusnya conjunction subject verb ya. Number 3 itu harusnya where the computer lab was located. Gitu. Harusnya where subject ini ya, langsung verb ini. Sorry. Ini conjunction langsung subject computer, baru busnya taruh sini. Number 4, benar atau salah? We could not believe what he did. Ini benar. Ini benar ya. Conjunction, subject, verb. Okay, number 5. I want to know if, okay, if is, ini salah lagi. If it is harusnya ya. Maka saya bacanya aja susah. If it is ini harusnya. If it is going to win. Conjunction, subject, verb. Number 6, we never know whether we will get paid or not. Kita nggak pernah tahu kita terbayar atau tidak, dibayar atau tidak. 6, benar atau salah? Yo, benar banget ini, jelas ya. Conjunction, subject. 7, this evening you can decide what do you want to do. Ini incorrect. Kenapa? Nggak usah pakai do. Gitu. Number 8, menurut teman-teman salah atau benar? The manager menjelaskan bagaimana dia menginginkan pekerjaan selesai. Benar, sangat benar sekali. Conjunction, subject, verb. Ini subject, verb. Oke, number 9, the map showed where the party would be held. Benar atau salah? Benar ya. Ini benar lagi. Conjunction, subject, verb. Ini subject, verb, main clause-nya. Number 10, can you tell me why was the mail not delivered today? Ini benar atau salah? Salah. Klausa itu nggak usah pakai ini question mark. Dan lagi-lagi ini setelah conjunction harusnya the mail dulu. Wasnya taruh di sini. Why the mail was? Gitu. Ada pertanyaan kira-kira? Belum ya, kita lanjutkan ya. Choose the correct answer. Pilih jawaban yang benar ya. Scientists cannot agree on bla bla bla. Oke, subject, verb. Nah, ini ada verb. Kurang, saya jadikan non clause. Kalau jadikan non clause berarti kurang conjunction subject. Mana kira-kira? What is the answer? Ini semestinya B. Yakin B di sini. How fast? Bagaimana? It should be statement ya. Menurut saya ini harusnya statement ya. Harusnya conjunction subject verb ini. Sebagai bahwa gitu ya. Flies are related to other orders of insects. Itu statement ya. Karena agree on ini. Gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman, kalau di answer jawabannya apa? Kalau saya milihnya E di sini. Oke.
Kalau di key answer, what is the answer? Ada. Di key answer jawabannya apa? Ini sebenarnya antara E dan B ini bisa menjadi opsi. Tapi kalau kita lihat dari agree on-nya di sini ya, ini semestinya membutuhkan statement ya, kalau dari makna pragmatisnya. Kalau di answer A atau B? B ya di answer-nya. Kalau di answer-nya B gitu ya. So you could follow di key answer aja ya. Tapi kalau saya pribadi nanti saya milihnya adalah E ya. Ya, that players are. Saya kalau agree itu lebih kepada statement. Saya setuju bahwa gitu kan ya. Bukan dua question ya. Saya setuju bahwa semua orang harus diberikan bansos saat PPKM. Nah, bukan saya setuju bagaimana orang-orang. Nah, bukan gitu. Kalau saya lebih gitu, karena agree itu kalau sedikit pragmatisnya merujuk pada sebuah statement gitu ya. Itu. Oke, kemudian kalau number 2 di sini jawabannya adalah ini jelas sekali number 2 ya. Kalau diawali dengan expected it, maka setelahnya itu harus berbentuk noun berbentuk dengan noun clause di sini. Noun clause yang apa? Statement. Ini pasti. Nah, kayak kelola kemarin deh ya. Itu. It was in 1875 that Anna Winlock, sama kayak pola yang kemarin gitu ya. Ya, make sense ya. Ya, memang gitu. Kalau agree itu merujuk pada statement. Jadi nggak semua, kadang nggak semua noun clause bisa diterapkan. Apa kita menggunakan yes, no, WH ataupun statement tergantung verb-nya nanti. Jadi kalau agree itu reverse-nya ke itu. Tapi kalau dipaksakan sih bisa secara sintaksis, tapi secara pragmatisnya itu kacau maknanya nantinya. Itu number 1. Nah, tapi kalau misal di cancel seperti itu ya sudah gitu kan ya. Karena ada beberapa jawaban dalam sini nanti yang saya juga tidak setuju dengan key answer-nya. Gitu. Oke, number 3, bla 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 is narrow strip wood along a stream in open of grassland di sini. Nah, ini ada verb. Ini complement sepanjang ini ya. Enggak panjang sih ya, cuman segini doang. Ini complement. Ini of wood, ini preposition phrase. Along stream preposition phrase ini juga preposition phrase. Hampir 80% kandungan pada sebuah kalimat itu adalah preposition phrase selain subject verb lo ya. Itu pasti ya. Jadi teman-teman makanya dulu pembahasan preposition itu saya tekankan langsung preposition sama objek gitu, bukan ke pemahaman ke protolan makna dari si prepositionnya itu, karena kita tidak memahami makna di sini, kita memahami fungsi. Oke, kurang subjek yang berupa noun clause. Kira-kira jawabannya mana? Conjunction subject verb. Di sini pasti D ya. Number 4. Ada ini complementnya berupa panjang banget. Complementnya berupa noun clause. Ini subjeknya berupa noun clause lagi nih. Pilihannya mana? Conjunction subject verb. Tidak bisa. Kalau misal Kak Lela tidak bisa. Kenapa? Karena that itu conjunction statement dan setelah that tidak ada subjeknya. Yang bisa tidak ada subjeknya itu adalah what sama who yang menanyakan subjek. So yang best answer itu C harusnya. Nah, asking subject. What makes? Apa yang membuat? Nah, monarchs, butterflies, migration sangat incredible ialah bahwa this insect gitu. Gitu ya. Nah, okay, going to number 5. In order to grow vegetable properly, gardeners must know objek yang berupa noun clause lagi di sini. Conjunction subject verb. What ini mestinya pasti A ini ya. Conjunction subject verb. Loh, Kak, katanya conjunction what itu tidak pakai subjek. Ingat, what itu tidak melulu menanyakan subjek. Dia bisa menanyakan objek benda, bisa menanyakan pekerjaannya, bisa menanyakan ruang dan kondisi. What itu termasuk salah satu question yang luas sendiri sama selain
What ada how. How juga bisa bukan hanya menanyakan keadaan, bisa kalau dikombinasikan dengan kata lain menanyakan jarak, ya, how long, gitu kan ya, how far. Nah itu. Nah, oke, number 6, for many years people have wondered. Udah ada verbnya. Kalau kita butuh objek berupa noun clause dari verb ini subjeknya. For many years ini keterangan waktu ya, preposition phrase. Harusnya kasih koma ya di sini, jadinya dia positif. Gitu. Oke, wondered kurang kalau objek, berarti di sini kurang conjunction subject. Jadi di sini, nah ini wondered. Kalau wondered itu ragu ya, atau masih takjub. Artinya belum berupa sebuah statement, gitu loh. Maka kita harus membuat sebuah pertanyaan di sini. Nah, bagus. Jawabannya adalah kalau saya lebih identik dengan yes, sih ya. Whether life, apakah kehidupan ada di luar sana? Karena wonder. Gitu. Jadi lihat verbnya, gitu ya. Kalau verbnya itu sebuah uncertainty atau masih belum sebuah keraguan, itu maka kita harus mengasih sebuah pertanyaan. Oke, number 7. Nah, ini apa namanya verbnya? Ini, oh wait. Number 7 ini jawabannya mana teman-teman ya? Ini verb main clause-nya, common, ini complement-nya. Oke, berarti subjeknya ini panjang ini subjeknya. Nah, subjeknya berupa noun clause yang berbentuk apa di sini? Ya, iya, bahwa malaria, zat malaria disebabkan oleh menghirup, nah itu ya, impure air, was a common belief. Oke, going to number 8. One basic question psychologists have tried to answer adalah kita butuh complement yang berupa noun clause. Jawabannya mana? Sudah jelas sekali ini ya, number 8. Jawabannya adalah conjunction subject verb. Number 9, the judges have extremely hard time deciding object. Ya, kita butuh noun clause di sini, opsinya adalah noun clause semuanya, conjunction subject verb. Jawabannya adalah bagus, conjunction subject verb. Sekarang terakhir, no one is sure, tak seorang pun yakin. Nah, di sini butuh conjunction subject verb. Yo. Nah, harusnya jawabannya B ya di sini ya. Conjunction subject verb. Namun di sini botnya kebetulan dia asking subject, maka subjeknya dimunculin, jawabannya adalah B. Apa yang terjadi? Tentu kecelakaan terjadi. Kecelakaannya nggak mungkin disebutkan kan? Apa kecelakaan terjadi? Apa kecelakaan? Nggak bisa. Menanyakan subjeknya masa disebutkan. Jawabannya dia, what happened? Nah, apa yang terjadi? Jawabannya adalah accident happened today. Kayak gitu. Nah, jadi jawabannya adalah D. Sampai number, oke. Sampai number 10, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan. Ini, oke. Masih ini ya. Oke, ada? Cukup? Oke, kalau cukup, mari kita lanjutkan ya. Nah, di sini error analysis kita analisa manakah yang salah. Ya, oke. Ini kebetulan apa namanya? Saya lihat soalnya mudah ini ya. Kita intinya adalah pola conjunction subject dan verb saja. Oke, choose the incorrect answer. Pilih jawaban yang benar. Yang salah ya. Oke, number 1. Jawabannya mana, teman-teman? Tulis the answer. Ya. Dia conjunction subject verb. Harusnya verbnya di sini are. Ini ya. Nah, ini ya, yang D. Harusnya if are they, if they are safe. Kemudian number 2, yang salah yang mana? Yang salah adalah bagus sekali B. Harusnya what the qualities are. Gitu. Ya. Number 3, exactly. Yang salah yang mana number 3? Yang salah adalah B lagi. Harusnya was-nya di sini. Number 4 yang salah adalah
Yang salah adalah B. Gitu. Kak, ini kan benar conjunction subject verb. Namun, waalaikumsalam. What can I help you, Kak? Ya. Oke, with the name. Mana? Ya nih. Oke, going to number 5. Nah, ini yang number 4 ini yang B ya. Which ini ternyata itu langsung bisa ketemu dengan verb-nya. Which itu ya, bisa. Oke, number 5. We thought about whom. Nah, ini yang salah adalah B. Nah, harusnya conjunction would-nya di sini ya. Whom we would choose. Kemudian number 6 yang salah yang mana? Yang salah adalah bagus sekali, harusnya nggak usah pakai did. 7 yang salah adalah yang A. Harusnya that English is. 8, number 8 yang salah adalah C. Harusnya adalah why millions of students are. 9 yang salah adalah B. Kenapa double subject? Gak usah. Number 10 yang salah adalah yang B. Harusnya adalah why. Oke. Where? Oke. Sorry, where yang salah ya di sini. Oke. Ada yang tanyakan? Pasti jelas banget. Oke, sekarang kita selesaikan sekalian yang ini ya. Indicate if the sentence correct atau incorrect. Nah, di sini ini benar conjunction subject verb. Ini salah kenapa? Karena ini udah benar conjunction subject verb, cuman main clause-nya nggak ada verb-nya, subject doang di sini. Itu ya, makanya salah. Oke, sekarang number 3. Number 3 yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Yang bersini si atau I. Yo, si atau I? Correct ya. Conjunction, subject, verb. Oke, benar. Number 4, benar atau salah? Si atau I? Ya harusnya bagaimana? Ini kurang conjunction. That apply ya gitu ya. Number 5. Ya, should be with that. Bagus. Number 5. Salah atau benar? Oke, correct. Ada yang incorrect. Ini saya mendukung yang salah. Kenapa? Conjunction, subject, verb. Oke. Noun clause-nya benar. Main clause-nya nggak ada subjeknya. Cuman verb. Jadi kita kasih subjek. We atau she atau apa kek. Tuh ya. Ya, terlalu fokus pada sub clause membuat kita terlena terhadap si main clause-nya. Gitu ya. Oke, number 6. Why the condition of the patient deteriorated so rapidly, it was not explained. Oke, 6 ini benar atau salah? Incorrect. Ada yang tahu nggak kenapa? Double subject. Ini loh noun clause. Panjang banget jadi subjek sampai sini. Ini verbnya, ini verbnya ya. Nggak usah pakai it lagi. Gitu ya. 7. Oke, benar atau salah? Ini benar ya. Ya atau tidak, kantor akan dibangun, masih akan ditentukan ke meeting nantinya. Ini noun clause jadi subjek panjang betul ini.
Number 8, that the professor hasn't yet decided when the paper is due. Ya, teman-teman, number 8 salah atau benar? Benar ya. Conjunction, subject, verb. Ini, oh sorry. Incorrect ya, mohon maaf, ini incorrect. Kenapa double conjunction? Gak usah pakai that ini, gak usah. So, it is incorrect. Ya. Ingat, ini patokan buat teman-teman ya. 1 conjunction, 2 kalimat. 2 conjunction, 3 kalimat. 3 conjunction, 4 kalimat. 4 conjunction, 5 kalimat. 1 conjunction untuk 2 kalimat. 2 conjunction untuk 3 kalimat. 3 conjunction untuk 4 kalimat, dan seterusnya. Guys, patokan. Di sini ada 2 conjunction, padahal kalimatnya cuma 2. Gitu ya. Itu. Tidak bisa diartikan sebagai bahwa, sir. Bisa diartikan sebagai bahwa, but ya kita tidak bisa mengerjakannya based on the meaning saja. Di sini kita harus secara sintaksis dulu. Sintaksisnya benar, baru kita tarik dari meaningnya. Itu. Jadi ini secara sintaksisnya udah salah duluan. Jadi kita nggak bisa memaksakan maknanya. Gitu. Ya. Jadi nggak bisa. Oke. So that's why. Ini menjadi salah gitu ya. Jadi lagi-lagi yang pertama kita lihat dari sintaksisnya dulu. Kalau udah benar baru kita lihat dari segi pragmatisnya. Tuh benar atau salah pragmatisnya. Pertama sintaksis dulu baru pragmatis gitu ya. Oke, going to number 9. Benar atau salah? Kontrak akan ditentukan ya. Nah, salah. Akan ditentukan, akan di-wordedkan. Contract will be awarded is the question. Nah, kurang ini baru kurang conjunction ya. Ya, di sini pakainya ya the if, oke, atau whether the contract will be awarded is the question. Ya, menggunakan whether ya. Whether or not the contract will be awarded is the question. Atau pakai if aja juga bisa. Apakah contract will be awarded is the question. Itu juga bisa pakai if doang. Number 10 terakhir, incorrect atau correct. He always talk with whomever he please and did whatever he want. Benar banget. Kita analisa di sini ada berapa conjunction. 1, 2, 3. Ada 3 conjunction. Apakah benar? Kita buktikan omongan saya. Apakah benar 3 conjunction 4 kalimat? Kita lihat ada berapa kalimat. 1. Kemudian di sini 2. Oke, whomever he please. Kemudian 4. Nah, 4. Sorry kok 4 ya. 2, 3. Nah, tadi saya bilang 3 conjunction untuk 4 kalimat kan, dan seterusnya 4 kalimat. Yang kalimat yang keempat adalah ini. Did. Nyempil. Jadi gini, he always talk with whomever he please and ya, he always did. Nah, always did. Cuman kan kalau orang Inggris itu terbiasa menggunakan elipsis, mempersingkat, menghilangkan kata yang sudah disebutkan di awal. Asalnya gitu kan. Conjunction fungsinya kan memang gitu. Menyambungkan, cuman ini dipotong, maka saja. Asalnya adalah he always talk with whomever he please and he always did whatever. He always did whatever gitu kan ya. He want. Gitu. Ada 4 kalimat. Padahal kayaknya pendek banget gini ya. Ini 4 kalimat. Ini yang panjang gini. Ini cuma 2 kalimat doang. Nah, gitu ya. Jadi patokan kalimat berapa itu bukan panjang enggaknya, apa berapa subject verb-nya, berapa conjunction-nya. Gitu. Oke. Sampai sini ya. Saya rasa sudah cukup jelas dan ini sudah mau maghrib ya, mau azan. Ya, untuk pembelajaran sore hari ini sampai sini dulu teman-teman. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat teman-teman. Bermanfaat dan berkah buat teman-teman ya. Okay, so sorry if you find many mistakes in my explanation because I'm only human beings. Yeah, thank you very much for joining. Keep your health, ya, stay healthy. Ketemu lagi di 2 hari yang akan datang. See you on next occasion, everyone. Bye bye. See you. Bye bye. Thank you.
Sama-sama, yuk. Ya, selamat beribadah buat yang muslim ya.